Bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Dua murid yang dalam perjalanan ke Emmaus ditemui Yesus yang bangkit segera kembali ke Yerusalem. Di sanalah mereka menceritakan kepada saudara-saudara yang lain apa yang telah terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenali Yesus pada waktu ia memecah-mecahkan roti. Sementara mereka bercakap-cakap tentang hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai bagi kamu." Mereka terkejut dan takut karena menyangka bahwa mereka melihat hantu. Akan tetapi, Yesus berkata kepada mereka, "Mengapa kamu terkejut dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hati kamu? Lihatlah tanganku dan kakiku, aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah, karena hantu tidak ada daging dan tulangnya, seperti yang kamu lihat ada padaku." Sambil berkata demikian, Yesus memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Ketika mereka belum juga percaya, karena girang dan masih heran, berkatalah Yesus kepada mereka, "Apakah kamu punya makanan di sini?" Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Yesus mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. Yesus berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah aku katakan kepadamu, ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa, kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur." Lalu Yesus membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Kata Yesus kepada mereka, "Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi, dalam namanya, berita tentang pertobatan untuk pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamulah saksi-saksi dari semuanya ini." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, apakah reaksi Anda kalau suatu saat nanti Anda mendengar telepon yang seperti ini? "Halo, selamat pagi, ini Paus Fransiskus." Apa reaksi Anda ketika mendengar telepon semacam itu? Apa kira-kira? Selama 10 tahun ini, orang sudah sering mendengar kata-kata ini. Dan banyak yang terkejut, banyak yang nggak percaya, mengira ini hoax, ini hoax ini. Mengira ini tidak mungkin. Tidak mungkinlah seorang pemimpin gereja yang tinggi begitu menelepon secara langsung. Dan tetapi itulah saudara-saudari, kenyataannya semacam itu. Bagi orang itu hampir mustahil, tapi memang itulah kenyataannya. Itu yang dilakukan Paus Fransiskus seringkali selama 10 tahun terakhir ini. Petrus hari ini, saudara-saudari, kemarin sebelumnya itu Petrus baru saja menceritakan kepada rasul-rasul yang lain bahwa dia baru saja menerima penampakan Tuhan. 2 orang murid Emmaus itu juga baru bercerita kepada 11 rasul, 10 rasul, kalau mereka baru saja ditemani oleh Yesus perjalanan ke Emmaus itu. Dan hari ini, saudara-saudari, ketika mereka sedang bercerita tentang semacam itu, semuanya itu
tiba-tiba Yesus datang di tengah-tengah mereka. Apa reaksi mereka? Reaksi mereka terkejut dan takut, menyangka itu hantu. Aneh ya, baru saja mendengar cerita-cerita dan baru saja mereka mengalami itu. Tetapi ketika Yesus datang sendiri ke situ, mereka kaget-kaget, takut, ragu-ragu. Sesudah Yesus menunjukkan tangannya, sudah Yesus menunjukkan kakinya, apakah mereka langsung percaya? Enggak juga. Mereka belum percaya karena heran dan girangnya. Seharusnya kalau mereka tahu bahwa Yesus akan seperti itu, mereka tidak heran, mereka tidak girang, harusnya tidak. Tapi justru karena mereka heran dan girang, ini menunjukkan mereka nggak percaya itu. Saudara-saudari, para murid punya jalan berpikir sendiri. Kenapa mereka sampai sekarang ini kok nggak percaya begitu? Mereka punya jalan pikir sendiri. Tidak ada ceritanya seorang Mesias itu menderita dan mati di salib, itu nggak ada cerita macam itu. Tidak ada cerita orang yang disalibkan itu bangkit, itu tidak ada cerita begitu. Karena apa? Karena di dalam perjanjian lama, orang yang disalib itu adalah orang yang dikutuk Allah. Gitu. Jadi nggak ada cerita begitu. Dan memang mereka akan percaya bahwa nanti suatu saat akan ada kebangkitan badan. Mereka percaya itu. Tetapi kebangkitan badan itu enggak terjadi pada hari ini, tapi suatu saat di akhir zaman. Mereka menantikan itu di akhir zaman. Dan sekali lagi, ketika Yesus ada di tengah-tengah mereka, ya reaksi mereka spontan, ini hantu. Inilah cara pikir mereka. Ini hantu. Kalau orang sudah meninggal, lalu tiba-tiba datang ke tengah-tengah mereka, ya ini hantu. Ini cara pikir mereka. Dan Yesus mati ya sudah selesai. Yesus mati sudah selesai. Cara pikir para murid, dan harus diakui saudara-saudari, ini seringkali juga menjadi cara berpikir kita. Seringkali menjadi cara berpikir kita. Semuanya selesai, dan gak ada lagi, sesudah itu gak ada lagi. Kita dan para rasul seringkali lupa bahwa ketika kita mengatakan, Tuhan sudah selesai semuanya itu. Tapi Tuhan mengatakan, tidak, ini baru mulai. Ini baru mulai. Cara Tuhan melampaui cara kita. Jalan-jalan Tuhan melampaui jalan-jalan kita. Kebijaksanaan Tuhan melampaui kebijaksanaan kita. Ketika tadi di dalam bacaan pertama, orang-orang Yahudi, pemimpin-pemimpin agama Yahudi mengira bahwa Yesus sudah selesai, lihat apa yang dilakukan oleh Tuhan Allah. Yesus bangkit, belum selesai semuanya, malah baru mulai di sana. Saudara-saudari, Yesus mengingatkan para muridnya tentang apa yang telah dikatakannya kepada mereka. Tentang anak manusia yang harus bangkit pada hari yang ketiga. Dan sekarang terbukti sebenarnya. Para murid lupa itu. Kisah ini pun mengajari kita untuk percaya sungguh, saudara-saudari, kepada kuasa Tuhan. Percaya sungguh pada kebijaksanaan Tuhan. Percaya sungguh kepada kebaikan Tuhan. Percaya sungguh pada kuasanya, pada janji-janjinya yang tertulis di dalam kitab suci kita. Saudara-saudari, ya, tentang orang yang percaya pada kuasa Tuhan semacam ini, saya ingat
konon Paus Yohanes 23 itu, jadi Paus Yohanes 23 itu paus sekitar tahun 59 sampai 62, 63 gitu. Konsili Vatikan kedua, zaman-zaman itu. Paus Yohanes 23 suatu ketika menghadapi ada masalah yang cukup serius berkaitan dengan urusan diplomatik pada waktu itu, kalau nggak salah ceritanya begitu. Lalu ya dia sebagai seorang pemimpin gereja itu mengusahakan sedemikian rupa apa yang dia bisa. Mengusahakan yang terbaik apa yang dia bisa begitu. Lalu pada suatu malam, ya pada malam hari dia berkata kepada Tuhan, Tuhan, aku sudah menyelesaikan apa yang aku bisa. Aku sudah mengerjakan yang terbaik yang aku bisa. Dan sisanya aku percayakan kepadamu, terserah engkau, selamat malam dan aku mau tidur. Sederhana, saudara-saudari, ungkapan sederhana kelihatannya, tetapi ini mengandaikan sebuah kepercayaan yang besar akan kuasa Tuhan. Kepercayaan besar. Jadi Paus Yohanes 23 tidak tahu nanti akan bagaimana urusan ini akan selesai. Tapi dia mempercayakan, dia sudah mengusahakan yang dia bisa, dan sisanya itu dia percayakan sungguh kepada Tuhan. Saudara-saudari, penampaan demi penampaan, kesaksian demi kesaksian, ternyata tidak serta-merta lalu meyakinkan para rasul. Iman ternyata butuh proses. Iman tidak sekali jadi, tidak sekali jadi. Kita mengalami itu bukan? Butuh proses, tidak sekali jadi. Tetapi ketika proses ini terlewati, nanti para rasul itu akan insyaf. Dan ketika mereka sudah insyaf, Tuhan akan mengutus mereka untuk menguatkan saudara-saudaranya yang lain. Ketika mereka sudah, oh ya benar ini, mereka lalu diutus untuk menguatkan saudara-saudaranya yang lain. Kamu saksi dari semuanya ini. Nah, itu tadi ya, dikatakan oleh Tuhan. Kamu akan menjadi saksi dari semuanya ini. Menjadi saksi atas Tuhan yang baik. Menjadi saksi atas jalan-jalan Tuhan yang seringkali tidak bisa kita mengerti. Menjadi saksi bahwa ketika kita bilang selesai, kita bilang buntu, ternyata Tuhan baru mulai membukanya. Menjadi saksi akan semuanya itu. Para murid mengalami melihatnya dengan mata kepala sendiri dan mereka diutus menjadi saksi. Kamu adalah saksi-saksi dari semuanya ini. Umat paroki SMTB adalah saksi-saksi dari semuanya ini. Menjadi saksi bahwa karya Tuhan itu sungguh nyata. Umat paroki SMTB menjadi saksi akan harapan dan iman. Kalau para rasul itu menjadi saksi dari Yerusalem sampai ke ujung bumi, umat SMTB menjadi saksi sampai di sudut-sudut hati orang. Menjadi saksi. Kalau para rasul harus menjadi saksi dengan berkobar-kobar sampai kemana-mana tanpa kenal lelah, umat SMTB menjadi saksi lewat hidup yang lurus, hidup yang berpengharapan di kala sulit, hidup yang bersuka cita dengan muka berseri. Itulah saksian kita. Ada kata-kata kuno yang mengatakan orang itu menangkap lebih banyak semut dengan setetes gula yang cair daripada segelas cuka. Nah, artinya kebaikan, keramahan, ceria, sukacita itu lebih banyak menarik orang daripada muka yang kecut, muka yang muram.
kita tidak bisa menjadi saksi dengan muka yang kecut. Orang nggak akan percaya dengan kesaksian kita, nggak akan percaya. Saudara-saudari, di dalam hidup yang kadang sulit ini, kadang tidak gampang ini, di mana bawaannya itu ya muram begitu. Dahi ini mengkerut ini, bawaannya begitu. Dalam situasi yang demikian, kita dipanggil untuk menjadi saksi tentang kepercayaan kepada kuasa Tuhan. Kepercayaan kepada kebaikan Tuhan. Dan kita dipanggil saksi, menjadi saksi untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan memberkati kita semua.